Pilkada, kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia, syukur alhamdulillah berjalan dengan tenang, dengan damai. Untuk itu juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Perlihatkan yang Bapak coblos mana? Ambil, keluarkan. Perlihatkan yang Bapak coblos. Kemudian memang kalau kita lihat sekilas ya dari gambaran secara umum ya kurang lebih di bawah 70% secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibanding pilpres pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah. Nah, kalau ditanya apakah kurang ini itu nanti bagian dari evaluasi definitifnya itu akan ada mekanisme kami untuk melakukan itu. Pilkada di tahun yang sama dengan Pileg dan Pilpres, jadi jedanya terlalu sebentar, perlu dievaluasi karena kejenuhan sangat jadi rasanya belum lama tanda kutip bertarung. Kita tentu harus melakukan evaluasi yang sangat serius. Komisi 2 DPR RI berencana untuk memanggil KPU, Bawaslu, dan DKPP pada tanggal 4 Desember yang akan datang untuk kita melakukan rapat dengar pendapat. Psikologi pemilih yang sudah lelah, proses kandidasi yang tidak terlalu ketat, maka kemudian bisa jadi ini membuat orang menganggap Pilkada 2024 ini justru menjadi anomali atau titik balik lain dibanding Pileg dan Pilpres sebelumnya. Ini semua akan menjadi review bagi Komisi 2 DPR RI, termasuk bahan penting bagi kami untuk menyusun revisi undang-undang pemilu dan pilkada ke depan. Kami merencanakan akan membentuk omnibus law politik. Halo, selamat malam pemirsa. Tingginya angka golput dalam Pilkada 2024 harus mendapatkan atensi serius bagi keberlanjutan demokrasi Indonesia. Partisipasi nasional yang hanya kurang dari 70% menimbulkan pertanyaan besar. Apakah fenomena ini menjadi cerminan ketidakpuasan publik terhadap para kandidat? Faktor kendala teknis atau kejenuhan masyarakat terhadap rangkaian padatnya pemilihan umum yang terus berlanjut selama 1 tahun ini. Bersama saya Afina Malik, inilah Panggung Demokrasi Pilkada 2024. Mengapa angka golput tinggi? Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir di studio Metro TV. Pertama kami hadirkan Ketua Komisi 2 DPR RI, Mas Rifki Karsayuda. Mas Rifki, terima kasih sudah hadir di Panggung Demokrasi. Terima kasih, Afi. Selamat malam. Dan kemudian juga hadir anggota Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, terima kasih saat malam sudah hadir. Selamat malam, Mbak Afi. Ya, dan kemudian kami hadirkan ada peneliti politik Badan Riset dan Inovasi atau BRIN, Mas Wasisto Raharjo. Mas Wasis, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Siap. Dan juga kami hadirkan ada Komisioner KPU, Mbak Betty Epsilon. Mbak Betty, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Sebelum kita bahas mengapa angka golputnya tinggi, ini juga menjadi pembicaraan masyarakat, menjadi atensi besar dari media-media. Saya mengajak pemirsa untuk melihat, karena selain besaran suara yang diraih oleh para paslon untuk keluar menjadi pemenang pilkada, yang juga menjadi atensi banyak pihak adalah soal, halo, mengapa angka golput dalam pemilihan pilkada serentak tahun ini ternyata cukup tinggi. Kita lihat ya, dari lembaga survei sampai KPU sendiri, ini menyebut angka golput di pilkada 2024 amat tinggi. Bahkan lebih banyak dari angka golput saat pilpres dan juga pileg di tahun yang sama. Saya akan mengajak Anda untuk melihat di mana saja daerah yang angka golputnya tinggi. Kita lihat datanya bersama. Di slide pertama ada data perbandingan data golput pilkada 2024 dan juga pilpres 2024. Pilkada 2018 di Pulau Jawa dan juga Medan. Di Pilkada Jakarta 2024 tercatat memiliki angka golput tertinggi di Pulau Jawa. Angkanya 46,95% atau setara dengan 3,8 juta jiwa dari 8,2 juta jiwa yang terdaftar pada pemilih tetap.
Angka ini bahkan menjadi persentase tertinggi sepanjang sejarah golput di Jakarta. Disusul kemudian dengan Jawa Barat yang tercatat dengan angka golput 38,21% atau setara dengan sekitar 14 juta suara yang tidak terpakai. Hanya 22 juta dari 36 juta pemilih yang menggunakan hak pilih mereka. Kita bergeser sedikit ke Pulau Sumatera. Yang menarik yang untuk dibahas adalah Provinsi Sumatera Utara. Karena angka golputnya mencapai 50,68%, setara dengan 5,4 juta pemilih. Angka golput di Sumatera Utara lebih tinggi daripada partisipasi pemilih. Karena partisipannya sebenarnya 5,3 juta pemilih dari 10,7 juta pemilih yang terdaftar. Nah, melihat angka golput yang tinggi ini ternyata juga mendapatkan atensi dari KPU, di mana Komisioner KPU Agus Melas mengatakan berdasarkan data sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU, dari 98,5% data yang masuk, ditemukan tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak hanya 68,16%. Angka partisipasi ini jauh di bawah partisipasi pemilih saat pemilu 2024 lalu, tepatnya di Pilpres, yaitu 81,78%. Padahal menurut KPU, sosialisasi yang dilakukan ternyata juga tidak berbeda jauh dibandingkan dengan sosialisasi Pileg dan juga Pilpres. Temuan partisipasi pilkada yang rendah ini akan menjadi evaluasi bagi KPU yang katanya akan dipanggil oleh Komisi 2 pada tanggal 4 Desember. Nah, menurut Jaringan Pemantau Pemilu untuk Rakyat atau JPRR, terdapat sejumlah faktor yang dinilai menyebabkan meningkatnya angka golput di Pilkada 2024. Pertama, penyelenggara pilkada yang dianggap terlalu dekat dengan Pilpres 2024. Penyelenggaraannya terlalu mepet dan kemudian dekat sekali dengan agenda pemilihan lainnya. Termasuk juga durasi kampanye kandidat yang dianggap terlalu singkat. Ada kemudian alasan rendahnya pengenalan pasangan calon kepala daerah dan calon kepala daerah yang mencalonkan diri di wilayah yang juga bukan tempat asalnya. Tingginya angka golput di pilkada serentak ini menunjukkan perhatian dan juga antusiasme publik yang bisa dikatakan jauh lebih rendah dibandingkan saat Pilpres. Ini penting dan perlu menjadi pelajaran serta evaluasi bagi penyelenggara, pemerintah, termasuk juga partai politik. Saya akan langsung menanyakan kepada para narasumber. Ada perwakilan KPU, Mbak Betty, apa evaluasi dari KPU? Kenapa kemudian angkanya bisa jauh, bahkan di beberapa daerah itu tercatat golput tertinggi dalam sejarah daerah tersebut, Mbak Betty? Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu di-underline. Pertama adalah kerja KPU itu adalah mensosialisasikan. Sosialisasi dan pendidikan pemilih. Agar pemilih tahu cara menggunakan hak pilihnya, kapan hari H pemungutan suaranya, itu dilakukan dalam beberapa segmentasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Tapi soal bagaimana visi misi program kerja, profil citra diri si pasangan calon, itu adalah kerja-kerja kampanye yang dilakukan oleh setiap pasangan calon, baik tingkatan gubernur atau wali kota dan bupati. Dengan tingkat kemudian pemilih atau golput yang bisa dikatakan tinggi ini, antusiasmenya juga sepertinya kurang dibandingkan dengan Pilpres. KPU merasa gagal menyelenggarakan pilkada, minimal meningkatkan angka partisipasi pemilihnya, Mbak Betty? Secara konsepsi KPU adalah penyelenggara, berapapun tingkat partisipasi yang keluar dari produk apakah pemilu ataupun pilkada kali ini tentu akan kita terima, dan kemudian siapapun berapapun dari hasil yang sudah ditampilkan baik dari rekap berjenjang dari TPS ke PPK sampai dengan KPN Kota dan KPU Provinsi, itu yang menjadi hasil mau tak mau, suka tak suka akan kita terima. Tapi kan targetnya tentunya lebih baik daripada penyelenggara sebelumnya gitu kan. Target KPU sendiri sebenarnya berapa sih Mbak dari untuk pilkada serentak tahun ini? Kalau berkaca pada RPJMN yang lalu 77,5%. Ya. Tapi untuk yang sekarang tentu tadi sudah disampaikan angkanya memang sekitar 68%. Yes, 68%. Oke, ada evaluasi yang dilakukan oleh KPU nanti? Betul, kalau tingkat partisipasi pertama kali tentu dari sisi penyelenggaraan, sosialisasi yang lebih masif, tapi memang harus dikombin dengan bagaimana cara mengkomunikasikan ke publik soal visi misi si pasangan calon. Seberapa kencang pun KPU menyatakan ayo datang ke TPS, tapi dia tidak mengenali siapa yang akan dia pilih, tentu menjadi more or less pasti akan punya pengaruh, Mbak. Jadi intinya bahwa kemudian nggak semuanya menjadi tanggung jawab KPU gitu kan ya Mbak Betty ya, bahwa kemudian juga ada tanggung jawab dari parpol termasuk juga paslon. Mbak Titi, bagaimana Mbak Titi melihat ini? Bahwa nanti dulu nggak bisa semua menyalahkan penyelenggara, ada juga loh peran serta dari paslon dan partai politik. Iya, di Indonesia ini kita tidak punya instrumen terukur untuk membuat klasifikasi
soal protes voting. Orang yang protes atau kecewa terhadap sebuah proses pemilihan yang bisa ada ukurannya spesifik. Kalau di beberapa negara itu mereka punya yang disebut dengan none of the above misalnya atau nota. Seperti kolom kosong lah kalau di calon tunggal. Kalau di calon tunggal kan jelas tidak setuju dengan calon, ada kolom kosong. Di Indonesia itu tidak ada. Sehingga ada yang mencampur adukannya dengan pemilih yang tidak pergi ke TPS. Jadi dalam fenomena Jakarta, angka partisipasi itu sebenarnya 57,5%. Nah, angka yang tadi angka golput yang disebut 46% tadi itu sebenarnya kombinasi antara pemilih yang tidak datang ke TPS ditambah dengan suara tidak sah. Nah, dengan demikian pemilih yang tidak datang ke TPS itu ada beberapa penyebab. Pertama, karena mereka memang apatis. Ya tidak peduli. Cuek sama politik gitu ya? Bukan hanya itu, mereka capek, jenuh, bosen dari mulai bulan Februari 2024 narasinya politik terus. Dari 2023 bahkan bahkan 2022 ya, ketika dimulainya Juni tahapan pemilu. Capek, jenuh, ya sudah untuk apa berpartisipasi kan sudah pilpresnya. Apalagi narasi para calonnya sama. Menduplikasi, mereplikasi kekuatan elit politik nasional. Lalu juga ada yang betul-betul abstain. Tidak punya gambaran soal siapa yang mau dipilih. Akhirnya sudah memilih tidak pergi ke TPS. Nah, yang ketiga adalah protes voting. Protes voting ini diekspresikan atau protes terhadap pilihan-pilihan yang ada, tidak bersetuju terhadap pilihan yang ada. Satu, tidak mau datang sebagai bentuk protes. Atau yang kedua adalah dia datang, tapi dia mencoblos semua. Dan angka suara tidak sah di Jakarta itu anomali, di atas rata-rata, 7,68%. Kalau rata-rata, kalau kita lihat Pilpres, suara tidak sah dengan calon yang sedikit itu rata-rata kurang dari 3%, 2,3%. Jadi orang Jakarta sebenarnya, nih Pak Rifki, sedang menghukum partai politik dan pasangan calonnya. Oke. Ditahan di situ dulu. Jadi kemudian suara golput yang tinggi bisa juga diartikan masyarakat yang sedang menghukum partai politik karena tidak menyerap aspirasi mereka, menghadirkan paslon yang mereka harapkan atau mereka inginkan. Apakah kemudian kita harus bersyukur dengan angka golput tinggi bahwa melek politiknya masyarakat itu menjadi lebih baik, atau ternyata ini bagian dari atur-atur para elit untuk meloloskan salah satu paslon? Kita lanjutkan pembahasannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.